Saya percaya, kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar, menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu, pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu, anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan, habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah, nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah, ini pemahaman la ikraha fiddin yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang sekarang saya bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015 ada 317 juta umat muslim. Ya. Setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja, bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya muslim dan non muslim bukan berdasarkan agama. Bagi saya muslim dan non muslim berdasarkan akhlak. Bagi saya apapun agama dia, kalau akhlaknya sudah bagus, berserah diri kepada Allah, menyenangkan, mendamaikan, bagi saya sih secara hakikat itu sudah muslim bagi saya. Karena agama kan lagi ujung-ujungnya kan akhlak. Oke. Tahun 2019 masyarakat yang beragama muslim menurun. Ini data survei dari BBC. Masyarakat ateis semula 8%, 2013, 2019 yang ateis sudah meningkat menjadi 13%. Ini di Jazirah Arab. Ini data bagus, bukan di tempat lain. Di Jazirah Arab. Jadi naik 5% dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Ini hasil dari jurnal saya mengambil. Jadi dapat dipercaya. Oke, naik ateis. Nanti yang mengejutkan dari riset ini, apa penyebab mereka mengambil pilihan itu. Saya pernah bertemu dengan anak-anak muda di Bandung yang memilih untuk tidak terlalu membicarakan agama. Ternyata mereka tuh bukan tidak beragama, cuman tidak puas saja terhadap lembaga agama. Dan ujungnya mereka itu akhlaknya bagus. Bahkan ada yang bekerja, hasil kerjanya itu dia sumbangkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya secara kasar saya ingin bilang, manusia itu tidak pernah bisa ateis. Tidak akan pernah bisa. Karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, ketemu saya, tidak akan bisa. Terus saya ajarkan kesadaran sampai mengakui, oh Tuhan bersama saya. Terserah kamu menyebut apa, mau menyembah dengan cara apa, yang jelas kamu tidak akan bisa berpisah dari dia. Itu ada caranya. Jadi sebetulnya pengakuan itu hanya ketidakpuasan menurut saya. Ini yang harus kita pelajari. Oke. Riset dari Iranians Attitude Towards Religion tahun 2020, 47% dari 40.000 responden itu di daerah Jazirah Arab. 47% dari 40.000 responden, berarti berapa? 47% kali 40. Ya sekitar 40.000 berarti kan sekitar 16.000 ya. Ya 17.000 lah. Dia mengaku sudah ateis. Ini data ya. Kemudian di Turki ini 99% masyarakat Turki itu beragama muslim. Mengalami peningkatan jumlah ateis dalam 10 tahun terakhir. Ini laporan dari survei Konda 2019 menyatakan bahwa 51% masyarakat Turki mengaku menganut Islam dari keturunan, dan mereka yang rata-rata menganut Islam dari keturunan itu yang kemudian menjadi ateis. Karena yang menganut Islam dari keturunan mungkin diprediksi ya, dia kan menjalankan saja tanpa ada knowledge. Mohon maaf. Seperti saya kan menganut Islam dari keturunan, sehingga hampir tidak pernah mempertanyakan apa saya yang dijalankan bapak saya ngikut aja. Walaupun bapak saya ditanya oleh saya juga tidak mengerti. Tapi karena bapak saya tidak mengerti, ya saya mencari. Dan ternyata luar biasa, agama itu akal. Dan tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Semua itu rasional, scientific. Bisa dijelaskan. Bahkan di Quran dikatakan, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau ruh urusan Tuhan, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk tahu ruh. Awas, hati-hati. Karena ruh urusan Tuhan, kalau ingin tahu urusan ruh, ya sudah komunikasinya dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Makanya fas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit. Cari orang yang dapat ilmu sedikit itu. Cari itu. Itulah yang ulul albab tadi. Sudah jadi ahli ingat dia. Kalau dia sudah jadi ahli ingat, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Ditanya tentang ruh, pasti dia bisa jawab.
Itu batasan-batasan. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bertanya pada orang, yang penting bajunya sudah meyakinkan. Baju itu gampang, 150%, 150.000 ke pasar baru. Wow. Jadi wali murid maksud saya. Jurnal yang berjudul Man Without God. Itu jurnalnya itu The Rise of Atheism, Saudi Arabia, yang ditulis oleh Hannah Wallace. Di jurnal ini dikatakan, mengapa mereka memilih ateis? Ternyata sikap politik pemerintah yang memanfaatkan agama. Mereka tidak mau dipolitisasi. Mereka kecewa dengan kode hukum yang ketat, dengan pandangan kaku dari para ulama. Ini hasil riset. Jadi pandangan kaku tentang agama yang dikemukakan oleh para ulama, itu yang membuat mereka memilih untuk ateis. Nah, pandangan kaku, rigid. Sehingga agama itu yang harusnya membebaskan, malah agama itu justru mengekang. Awas ya, kata membebaskan yang dipahami sebagai liberalisme, bukan. Jadi harusnya agama itu yang membuat senang, kan gitu, bukan membuat takut. Jadi kalau habis ngaji dengan saya, wajahnya berubah, ya, jadi penuh adrenalin gitu, ketakutan, berarti ada yang salah. Saya ngajarin agama. Harusnya agama itu banyak kesenangan, banyak dopamin, banyak oksitosin, banyak serotonin, banyak endorfin. Kenapa? Karena agama itu ternyata menyenangkan. Nah, kalian belum sampai di situ. Masih harus dibongkar itu, karena di alam bawah sadarnya terlalu banyak paradigma yang membuat agama jadi ruwet. Hidupnya jadi ruwet. Padahal fikih aja banyak rusuhnya kan? Betul nggak? Kalau kamu tidak bisa sholat duhur karena sedang perjalanan 4 rakaat, sudah 2 aja. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah asarnya tarik ke duhur 2-2. Itu agama tuh begitu luar biasa. Rusuhnya banyak. Jadi kadang-kadang menjadi berat karena kita tidak punya knowledge. Jadi aja terbebani gitu, ya. Nah, beban-beban itu akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang akan membuat kita merasa tertekan ketika menjalankan agama. Oleh karena itu, gimana caranya supaya agama itu menarik? Mulai dari kita. Saya kalau menjelaskan agama itu, ya, ke anak-anak muda terutama, yang kritis terutama, saya jawab, akhirnya mereka itu, seneng. Karena apa? Keperluan otaknya itu terpenuhi. Coba ketika tanya, Pak, Bu, kan yang kentut kan pantat, yang dibasuh wajah, tolong jelaskan. Udah, jangan banyak tanya. Di situ akan ada pemaksaan kan? Karena dia tidak punya knowledge-nya. Pernah nggak tanya begitu? Untung aja nggak pernah ditanya. Kalau saya ditanya sama anak-anak, ya bersyukur tuh nggak ditanya ya. Bersyukur. Justru kalau tidak pernah ditanya begitu, jangan-jangan anak kita sudah mati pikirannya. Baik ya, kita lihat ayat ini. Sekarang masuk ke ayat ini dulu. La ikraha fiddin. Apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? Ini ada ayat selanjutnya, perhatikan. Supaya jangan salah tafsir, ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Rusydu itu sebenarnya bukan benar. Rusydu itu artinya cerdas. Mana jalan yang cerdas, mana jalan yang tidak cerdas, harusnya begitu terjemahannya. Tetapi saya ngikutin terjemahan yang ada, nggak apa-apa, ya. Sebetulnya rusydu itu sudah jadi rasyid, mursyid, gitu. Orang yang cerdas disebutnya mursyid, gitu. Makanya ada nama istilah guru mursyid, ya. Guru itu dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu cahaya. Jadi guru orang yang bisa membebaskan kegelapan kita sehingga kita menemukan cahaya. Makanya orang yang semacam itu sering disebut mursyid, karena orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu cirinya apa? Tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Tidak pernah melekat juga pada muridnya. Saya punya banyak guru, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan, kehilangan murid, apalagi merasa bangga ketemu muridnya banyak. Enggak, udah selesai kok. Kenapa? Kamu mau belajar untuk kamu. Kamu tidak belajar juga buat kamu. Tuh, orang yang sudah selesai begitu. Sama seperti Allah. Kamu mau seperti apa? Ya terserah kamu. Tapi belajar menanggung resiko dari semua pilihanmu. Begitu cara Allah mendidik kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Silakan, kamu mau apa? Tetapi di setiap pilihan kamu ada resiko yang harus kamu tanggung. Di situ aku ngasih pelajaran pada kamu. Itu cara Allah mengajarkan kita. Makanya alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Keren. Baik, kita jelaskan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena apa? Tidak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi yang sudah jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang terang, mana yang gelap. Nah, sekarang ini siapapun yang menjalankan agama dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang palsu, mana yang asli. Betul? Mana yang debu, mana yang mutiara. Nih, nanti ya, kalau sudah tumbuh furqan pada diri kita, furqan nih. Furqan. Nah, ini belum tumbuh.
Nanti saya ajarkan. Kalau sudah tumbuh furqan dalam diri kita, kita tuh dengarkan kajian, kita tahu. Ini mutiara atau debu? Ini bohong atau bullshit? Dua-duanya sama ya. Ini hanyalan, ini kenyataan. Kita bisa tahu. Bisa tahu. Kalau furqannya sudah tumbuh. Nah sekarang ini furqannya belum tumbuh. Jadi pisau yang bisa membedah, men-slice secara jernih itu belum tumbuh. Nah sehingga ketika kita belum tumbuh sampai di titik ini, apapun yang kita lakukan semua dalam keterpaksaan. Jadi lahirnya tadi dilaksanakan dapat pahala, dilaksanakan dapat siksa. Betul? Coba sederhana ya. Masih ada nggak orang yang mengeluarkan zakat terpaksa? Masih ada? Masih banyak. Terlalu sopan tadi pertanyaan saya. Tapi orang yang sadar coba, ya Allah semua yang ada dalamku adalah pemberianmu. Kalau aku memberi kepada orang, sesungguhnya aku tidak berbuat baik pada siapapun, karena aku berbuat baik pada diriku sendiri. Semua pemberianku adalah untukku dan kembali padaku, bahkan berkahnya untukku. Aku berterima kasih pada orang-orang yang mau aku beri, karena dengan mereka aku bisa berbuat baik. Bukan memaksa orang lain berterima kasih pada dia yang memberi, tapi dia berterima kasih pada orang-orang yang mau diberi. Orang yang seperti ini memberi, sudah tidak keterpaksaan lagi. Zakatnya bukan 2,5%, 50% zakatnya. Lucu ya, pengen bahagia, tetapi terus menumpuk-numpuk harta. Setelah ditumpuk-tumpuk itu harta ditinggalkan. Padahal bahagia itu kan membahagiakan orang. Bahagia itu bukan mengumpulkan, bahagia itu membagikan. Terus kapan kamu membagikan itu? Lucu. Makanya saya suka aneh lihat orang itu ingin bahagia tetapi tidak dilakukan. Padahal bahagia itu melihat orang lain bahagia. Ketika orang lain dibahagiakan oleh pemberian kita, kita bahagia. Di situ bahagia itu melepaskan, bukan mengumpulkan. Tidak tahu knowledge-nya, tidak tahu ilmunya. Akibatnya apa? Gitu ada yang nagih ke rumah zakat, aduh, diumpat-umpat hartanya. Harta saya cuma segini, Pak Ustadz. Diumpat-umpat. Padahal kita sedang membohongi diri kita sendiri. Katanya pengen bahagia. Gitu apa tidak? Iya, ngaku. Ya. Nah, lihat ayat selanjutnya. Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Siapa yang akan bisa menjalankan agama tanpa paksaan? Hanya satu. Sudah tertutup pada tagut dan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau dia sudah ketemu talinya yang kuat, maka apapun yang dilakukan bukan lagi keterpaksaan. Jadi kenapa kita merasa terpaksa menjalankan agama selama ini? Karena kita masih tertutup kepada Allah. Justru terbuka pada tagut. Harusnya tertutup pada tagut, terbuka kepada Allah. Tahu tagut? Sudah dijelaskan minggu yang lalu. Tagut itu adalah pikiran gelap kita. Sering disebut setan, sering disebut iblis. Itu tagut. Tagut itulah pikiran gelap kita. Ketika pikiran kita belum tercahaya oleh cahaya ilahi, karena kita masih tertutup dari cahaya Allah, masih tertutup, tercover, maka itulah tagut. Maka kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi sudah ketemu nggak solusinya sekarang? Gimana caranya saya menjalankan agama tanpa keterpaksaan? Satu, ikuti cara beragama para leluhur kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama kenali dulu Allahmu. Kalau kamu udah kenal Allah, maka kamu cara beragamanya itu menjadi penuh dengan sukacita. Ada rasa, sholat ada rasa, saum ada rasa, Idul Fitri ada rasa, iman ada rasa, Islam itu ada rasa. Saya tidak bisa cerita rasanya bagaimana. Saya cuma ingin menyampaikan pada kalian semua, itu semua ada rasanya. Dan rasakan itu, kalau sudah merasakan itu, seperti kita merasakan makanan yang enak, maka kita merindukannya. Merindukannya. Ulangi. Jadi bagi siapa tidak ada paksaan dalam agama? Bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya kepada Allah, tertutup dia dari tagut, maka dia sudah cerdas. Dia sudah bisa memilah mana sampah, mana mutiara. Itulah ayat ini dipungkas dengan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi judul kita hari ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Nanti ketika kita menjalankan ini, apapun ritual yang kita lakukan sudah lagi bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Wah, di level itu sudah kita tuh bisa bercinta setiap saat dengan kekasih kita. Itu yang akan membangun kesadaran baru.
Tapi kalau kita menjalankan ritual terus, hanya rutinitas tanpa kepuasan, ya sudah, kita lelah saja. Ya, giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung, seperti kebanyakan orang. Ya, oke, baik. Ini fakta ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan nggak mau, cuman karena diharuskan, lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau, cuma terpaksa, kira-kira ada hasilnya nggak? Kira-kira akan sampai nggak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Nggak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu nggak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah, ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor, saya nggak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, nggak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya gosok. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini? Teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut gitu. Saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya nggak pernah nyuruh, tolong dong setrika, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan, lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh, lakukan oleh kita, dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, nggak masalah kok, bersih-bersih, kita seneng, dan melakukannya seneng. Oke, jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan, ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa, kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan nggak mau pindah, bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja nggak mau, ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi, zaman penjajahan, betul nggak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya, karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya nggak sholat. Udah terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu, kata Allah. Laqad ja'akum basyairum min rabbikum. Waman absara falinafsi, waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian itu ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri. Oh ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya, bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan. Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama, lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan. Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17? Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan. Kenapa sholat 17 rakaat? Dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan, 17 Agustus, sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan burung burok yang dipakai Rasul? Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariaman?
Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan, jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kalbumu, maka kamu harus